doanya. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita bersama-sama membaca doa menurut agama dan keyakinan kami masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, baik. Di sini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu kita masih membahas materi statistika. Nah, pada pertemuan sebelumnya ada yang masih ingat kita membahas materi tentang apa? Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas frekuensi relatif. Ada yang masih ingat satu orang apa itu frekuensi relatif? Ya, silakan Aprilia. Frekuensi relatif adalah banyaknya nilai yang muncul dibagi dengan banyaknya percobaan yang dilakukan. Oke, baik. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas ukuran pemusatan data. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, peserta didik dapat memahami konsep dari median maupun modus dari data kelompok. Nah, manfaat kita mempelajari median, mean, dan modus ini di kehidupan sehari-hari, yaitu mean ini dapat mengukur suatu rata-rata, sedangkan untuk mean berguna dalam berbagai pengelolaan data. Adapun kelebihan dari median ini yaitu memudahkan untuk menghitung jika jumlah data relatif kecil. Nah, sedangkan modus sendiri tujuannya yaitu untuk menentukan sampel dari populasi dan statistika, dan tentunya kita bisa menerapkan pada data numerik maupun dengan data kategori. Nah, langsung saja kita masuk ke materi. Materi yang pertama yaitu mean. Mean di sini adalah nilai rata-rata dari beberapa data. Nilai mean ini dapat dicari dengan berbagai jenis data, baik data tunggal maupun dengan data kelompok. Nah, untuk mencari nilai mean pada data tunggal, kita bisa dengan cara menjumlahkan seluruh data, kemudian membaginya sesuai dengan jumlah data tersebut. Nah, adapun untuk data kelompok ini kita menggunakan rumus seperti di layar ini, di mana X bar sama dengan jumlah dari frekuensi dan nilai tengah dibagi dengan banyaknya jumlah data, di mana X ini merupakan mean, FI yaitu frekuensi kelas I atau kelas mean, dan XI sama dengan nilai tengah pada kelas mean. Nah, langsung saja kita masuk pada sebuah contoh. Nah, tentukan nilai mean dari data di bawah ini. Nah, yang pertama pada kelas interval pertama yaitu 31 sampai dengan 40 yang memiliki frekuensi 3. Pada kelas yang kedua yaitu 41 sampai dengan 50 yang frekuensi 5. Pada kelas ketiga yaitu 61 sampai dengan 70 yang memiliki frekuensi 10. Terus 71 sampai dengan 80 memiliki frekuensi 8, dan yang terakhir pada kelas 81 sampai dengan 90 memiliki frekuensi 3. Nah, pada contoh di atas penyelesaiannya yaitu seperti di atas ini. Nah, ada yang bisa menyelesaikan dari mana kita mendapat 35,5, 45,5 dan seterusnya, sehingga menghasilkan 61,75. Oke, satu orang ada yang bisa. Saya, Bu. Ya, maju silakan. Di tulis papan tulis atau langsung nih? Ini, Bu. Di papan. Di papan. Untuk mencari nilai tengah dari ini, kita jumlahkan nilai batas bawah dengan nilai batas atas, yaitu 40 ditambah 31, 71. 71 dibagi 2 menghasilkan 35,5. Begitu juga seterusnya, Bu. Jadi didapatkan nilai tengah seperti ini. Kemudian untuk mencari nilai fx-nya didapatkan seperti ini karena kita mengalihkan ini, Bu. Dikalikan ini dengan ini. Jadi mendapatkan nilainya 106,5. Silakan duduk. Oke, berikan aplaus untuk temanya. Oke, Ibu akan
sedikit menjelaskan penjelasan dari temannya tadi. Nah, betul sekali ya, seperti yang dijelaskan temannya tadi, 35,5 diambil dari tepi bawah ditambah dengan tepi atas lalu dibagi dengan 2, yaitu 31 ditambah 40 dibagi 2 hasilnya 35,5. Begitupun dengan seterusnya. Lalu untuk mendapatkan nilai frekuensi dikali dengan nilai tengah, 35,5 dikali 3 menghasilkan 106,5, 45,5 dikali 5 menghasilkan 227,5 dan seterusnya. Rumus dari min tadi yaitu X sama dengan jumlah dari F frekuensi dikali nilai tengah dibagi dengan banyaknya jumlah data yaitu 40. Nah, didapat kita jumlahkan semua mendapat 2470. Lalu kita bagi dengan 40 menghasilkan 61,75. Nah, jadi nilai minnya adalah 61,75. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Paham, Bu. Baik. Oke, baik, kita melanjutkan pada materi median. Ada yang masih ingat apa itu median? Nilai tengah. Nilai tengah dari suatu Suatu data. data. Median adalah nilai data yang berada tepat di tengah ketika seluruh data diurutkan. Untuk mencari median pada data tunggal, kita bisa menggunakan cara manual, yaitu dengan mengurutkan data, kemudian mencari data yang terletak paling di tengah. Nah, untuk data berkelompok juga nilai datanya juga berada di tengah, tetapi penyajian datanya dalam bentuk kelompok, makanya tidak bisa diurutkan seperti pada data tunggal. Nah, adapun rumus dari median sendiri yaitu median sama dengan TB atau tepi bawah ditambah dengan 1/2N dikurang FK per FI dikali dengan B, di mana TP ini yaitu tepi bawah kelas median, N sama dengan jumlah seluruh frekuensi, FI sama dengan frekuensi kelas median, P merupakan panjang kelas interval, dan FK sama dengan jumlah frekuensi sebelum kelas median. Nah, adapun untuk lebih jelasnya kita masuk pada contoh. Nah, tentukan nilai median dari data di bawah ini. Pada kelas yang pertama seperti contoh sebelumnya, 31 sampai 40 yang memiliki frekuensi dengan 3 dan seterusnya. Penyelesaian dari contoh soal yang pertama diketahui jumlah datanya itu ada 40. Nah, median tadi itu nilai tengah, berarti 40 dibagi dengan 1/2 hasilnya 20. Nah, 20 ini kita lihat di mana letak median pada frekuensinya, kita jumlahkan sehingga di mana letaknya, yaitu 3 ditambah 5 itu 8, 8 ditambah 10 18, 18 ditambah 11 itu 29. Otomatis data P20 itu berada pada kelas 61 sampai dengan 70. Nah, pada kelas interval 61 sampai dengan 70 ini kita ketahui nilai TB-nya atau TB bawah itu sama dengan 61. 61 dikurang 0,5 sama dengan 60,5. Mengerti sampai di sini mengapa kita kurang ya di belakang? Dapat dari mana 0,5? Oke, baik. Nah, rumus untuk mencari tepi bawah yaitu kita kurangkan dengan 0,5 sehingga menghasilkan 60,5. Paham sampai sini? Paham, Bu. Nah, P sendiri yaitu panjang interval. Kita hitung 61 sampai dengan 70. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. Makanya P-nya sama dengan 10. Nah, FK ini yaitu frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif ini letak nilainya yaitu sebelum kelas interval, di mana kelas interval tadi kan 61 sampai dengan 70. Maka kita lihat nilai FK sebelum kelas
61 sampai 70, yaitu 18. 18. Makanya diketahui nilainya 18. Sedangkan dengan FI atau frekuensi itu sama dengan 11. 11. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Paham Bu. Ada Bu. Oke, langsung saja kita masukkan ke dalam rumus. Ada yang bisa kerjakan di papan sesuai dengan rumus yang telah diberikan tadi. Masukkan ke dalam rumus ini kan nilainya sudah diketahui semua. Tinggal masukkan nilainya ke dalam rumus. Silakan Rahmatillah. Diperhatikan ya temannya. Ya Bu. Oke, berikan aplaus untuk temannya. Oke, kita cek penjelasannya di layar. Apakah sama yang dikerjakan oleh temannya? Oh, ternyata temannya lupa memberikan simbol tambah pada rumus, sehingga berarti 60,5 ditambah 20/11 itu 1,82 jumlah dengan 62,32. Oke, temannya tadi sedikit keliru, lupa
menambahkan tanda plus di sini sehingga hasil yang didapatkan itu salah. Mengerti sampai sini? Paham, Bu. Oke. Untuk materi yang ketiga kita masuk pada modus. Ada yang masih ingat apa itu modus? Nilai-nilai yang akan muncul. Saya sudah pahamnya. Modus di sini merupakan nilai data yang paling sering muncul, atau dengan kata lain, modus bisa dikatakan nilai frekuensi tertinggi. Nah, untuk mencari nilai modus pada data tunggal, caranya mencari data yang paling sering muncul atau dengan frekuensi yang paling banyak. Tetapi untuk data kelompok kita tidak bisa menentukannya langsung melihat dengan data yang paling banyak muncul. Adapun rumus modus untuk data kelompok di sini yaitu MO sama dengan TB ditambah D1 per D1 ditambah 2 ditambah D2 dikali dengan P, di mana MO sendiri itu modus, TB sama dengan TP bawah kelas modus, D1 sama dengan selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelum kelas modus, D2 merupakan selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi setelah kelas modus, dan P sendiri itu panjang kelas interval. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung masuk saja pada contoh soal. Nah, contoh soalnya, tentukan modus dari diagram batan di bawah ini. Nah, untuk penyelesaiannya dari diagram bata, modus berada pada interval 45 sampai dengan 49. Di sini ya, karena nilainya paling banyak. Nah, tetapi kita belum bisa menentukan inilah modusnya karena masih dalam bentuk diagram bata. Nah, pada interval 45 sampai dengan 49 diketahui TB-nya yaitu 45 atau TP bawahnya. Nah, seperti rumus sebelumnya, TP bawahnya kita kurangkan dengan 0,5, hasilnya 44,5. Nah, D1 ini kan merupakan selisih kelas modus dengan frekuensi sebelum kelas modus. Ada yang bisa menunjukkan di mana selisih frekuensi kelas modus sebelum kelas modus? Kan ini kelas modusnya. Sebelum ini di mana kelas modusnya? Di 40 sampai 44. Ya. Kalau setelahnya? 50 sampai 54. Nah, lalu pada kelas TP bawahnya, pada interval sebelumnya kita juga kurangkan dengan banyaknya frekuensinya. Di sini banyaknya menghasilkan 12 dikurangi 8. 8 ini didapat dari ini banyaknya dari 40 sampai dengan 44. Nah, begitupun dengan D2. D2 ini 12 dikurang 6. 6 didapat dari nilai dari interval 50 sampai dengan 54. Nah, P-nya sendiri yaitu panjang intervalnya yaitu 30 sampai 34. 30, 31, 32, 33, 34. Jadi banyaknya itu ada 5. Dengan seterusnya. Nah, langsung saja kita masukkan dalam rumus. Rumusnya tadi itu MO sama dengan TB ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikalikan dengan P, di mana TB bawahnya yaitu 44,5 kita tambah dengan D1 nya 4 per 4 ditambah 6 dikali dengan 5 didapat 45,5 ditambah dengan 4 per 10 dikali 5 sehingga menghasilkan 46,5. Jadi nilai modusnya adalah 46,5. Ini ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu. Oke, silakan Rahmatullah. Dari tadi tuh kuliah rumusnya
untuk mencari titik bawahnya. Oke, baik. Nah, rumus TB atau tepi bawah sendiri ini rumusnya itu kita memang kurangkan dengan 0,5. Berapapun interval kelas bawahnya itu, misalnya tadi 45. Nah, 45 ini kita kurangkan dengan 0,5. Itu memang rumus umumnya. Semua kayak cara kodus ujian Bin. Iya. Terima kasih. Oke. Yang lain ada yang ingin ditanyakan? Oke, karena semuanya sudah paham, Ibu akan membagikan 4 kelompok untuk mengerjakan LKPD. Karena sudah paham semua, 4. Ya, duduk sama dengan kelompoknya. Oke, duduk sama teman-teman. Merapat lah. Tanyakan ya, apabila ada kesusahan. Ibu, yang mana nih kelompokannya? Ini kalau kita di cadangan. Berapa? Ini semuanya. Kalau paham-paham ya kita kasih Bu. Ibu, Ya. itu nomor 2 dilihat dari tabel nomor 1. Iya. Masih diingat kan rumus untuk mencari nilai tengah? Tepi bawah ditambah dengan tepi atas kalau bagi 2 lah. Banyak sekali mereka. Ini apa?
Kan tadi itu efisiensinya sejauh yang jelas untuk Selesai, Bu. Oke, sisa kelompok 3 ya. Kita tunggu dulu temannya. Sudah, Bu. Oke, kita main game. Kita perhatikan cluenya di sini yaitu tepuk. Apabila ibu bilang tepuk, maka kalian tepuk. Contohnya tepuk 1, 2. Salah, karena ibu tidak bilang tepuk. Perhatikan cluenya. Paham? Paham, Bu. Oke, kita mulai ya. Tepuk 3, 2, tepuk 1, 2. Silakan menjawab soal nomor 1. Oke, kita lanjutkan gamenya. Fokus ya, fokus. Fokus kelompok 1, fokus kelompok 2 dan seterusnya. Kita mulai. Tepuk 2. Tepuk 1, 2. Oke, silakan Pak Matila menyiapkan soal nomor 2. Ini hasil gamenya nih. Oke, tunggu dulu ya. Nanti dijelaskan. Kita cari satu orang lagi untuk mengerjakan nomor 3. Oke, konsentrasi. Konsentrasi. Oke. Tepuk 4, 5. Oke, silakan. Anda mengerjakan nomor 3. Sudah selesai semua? Oke, silakan Fitra menjelaskan hasil diskusi dengan teman kelompoknya. Lalu kita kasih cocok dengan apakah sudah betul atau masih ada kekeliruan. Oke, diperhatikan ya temannya. Jadi pada soal nomor 1 ini seperti
yang tadi Ibu jelaskan. Tiap kolom, kemudian hasil dari titik tengahnya itu dikalikan dengan masing-masing frekuensinya sehingga didapatkan ini. Yang pertama, frekuensi pertama itu dikalikan dengan 5, jadi hasilnya 790 ditambah 1630 ditambah 840 ditambah 1730. Setelah semuanya dijumlahkan menghasilkan 4990. Sudah didapat ininya sama ininya, kita masukkan ke dalam rumus. Rumusnya itu sigma Fi dikali Xi per sigma frekuensi, jumlah frekuensi. Jadi hasilnya itu 4990 dibagi 30, hasilnya ini Bu. Jadi mediannya, jadi nilai tengahnya itu atau rata-ratanya itu 165,33 Bu. Bagaimana? Sama semua jawabannya? Sama, Bu. Oke, sudah benar ya. Berikan aplaus untuk kelompok 2. Silakan Habisa menjelaskan jawaban yang telah didapatkan. Jadi sesuai dari rumus modus yaitu T bawah ditambah dengan D1 per D1 tambah D2 dikali P. Nah, di sini kita akan mencari nilai dari setiap simbol di dalam rumus modus. Nah, di mana P-nya itu dilihat dari nilainya. T itu panjang kelas interval dari 30 sampai 34. Nah, kita hitung 30, 31, 32, 33, 34. Nah, sehingga P-nya itu 5, tanda 5 panjang kelas intervalnya. Nah, selanjutnya untuk D1-nya, nah, dilihat dari tabel frekuensi yang paling tinggi atau paling tinggi di sini ada pada interval 45 sampai dengan 49. Itu nilainya 11. Nah, sebelum dari frekuensi kelas interval ini itu ada 10. Maka 11 dikurang 10 1, dan begitupun dengan D2-nya. Tetapi kalau D1 kan sebelum frekuensi, kalau D2 kelas setelah frekuensi, maka 11 dikurang 8 itu sama dengan 3. TB-nya itu 45 dikurang 0,5 itu 44,5. Nah, semua nilai disubstitusi masuk ke dalam rumus. Sehingga 44,5 ditambah 1 per 1 tambah 3 dikali 5 sama dengan 44,5 ditambah 1 per 4 kali 5 sama dengan 44,5 ditambah dengan 5 per 4, di mana 5 per 4 ini 1,25 sehingga menghasilkan 45,75. Nah, bagaimana jawabannya? Apakah sama atau masih ada kekeliruan? Sama, Bu. Oke. Berikan aplaus untuk kelompok 3. Oke, silakan yang terakhir menjelaskan jawaban yang telah didapatkan. Nah, dapat diketahui jumlah datanya dari nilai frekuensinya yaitu 30. Nah, 30 dibagi 2 sama dengan 15. Nah, 15 ini adalah data ke 15. Kemudian mencari TB 161 dikurang 0,5 sama dengan 160,5. Nah, P-nya sama dengan 5, FKK-nya sama dengan 5, dan F1-nya sama dengan 10. Penyelesaiannya, median sama dengan TB ditambah 1 per 2N dikurang FKK per F1 dikali P. Nah, TB-nya tadi sudah diketahui bahwa 160,5 ditambah 1 per 2N. N-nya yaitu jumlah datanya 30. 1 per 2 dikali 30 dikurang 5. 5-nya itu adalah FKK per 10. P-nya adalah 5 dikali 5. 160,5 ditambah 30 bagi 2 yaitu 15. 15 kurang 5 yaitu 10.
10 bagi 10 sama dengan 1, 1 bagi 5 sama dengan 5. 160,5 tambah 5 yaitu 165,5. Bagaimana? Sama-sama. Oke. Berikan aplaus untuk kelompok 2. Nah, karena tujuan pembelajaran kita pada hari ini sudah tercapai semua, untuk kelompok 1 karena tidak ada perwakilannya, saya silakan perwakilan dari kelompok 1 untuk memberikan kesimpulan kita pada hari ini. Silakan. Yang terbaik karena kita belajar manajemen modus, jadi MEAN merupakan nilai rata-rata dari beberapa data. Median adalah data yang berada tepat di tengah, sedangkan modus adalah nilai data yang paling sering muncul. Nah, itulah tadi kesimpulan kita pada hari ini. Untuk kedepannya tetaplah belajar dan untuk pertemuan pertemuan selanjutnya kita akan masih membahas statistika tetapi pada materi selanjutnya. Nah, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.